Wa wajadaka dhallan fahada. Sebelumnya engkau dhallan, ini yang jadi masalah. Dhallan artinya sesat. Sebelumnya engkau sesat. Nanti anak kita diajak orang, ternyata Nabi kalian itu sebelumnya sesat ya. Ustaz, bagaimana arti hadis wa wajadaka dhallan fahada? Sebelumnya engkau wa wajadaka, ka di situ Muhammad. Ayatnya tentang wadduha. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka ka Muhammad. Tuhan tidak membiarkanmu, wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Ayat ini jawaban terhadap ungkapan Ummu Jamil yang mengejek Nabi Muhammad. Kata dia, qad tarakahu wa wadda'ahu syaitan. Setan Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Muhammad itu nyembah setan. Tengok, wahyu lama tak turun, setan Muhammad meninggalkan Muhammad. Kenapa lah wahyu lama tak turun? Karena di bawah tempat tidur itu ada bangkai anak anjing. Bangkai anak anjing saja ada, lama malaikat Jibril tak turun. Sampai akhirnya Khawlah memasukkan batang sapu, terasanya mengganjal. Tengoknya, setelah dicampakkan, turun malaikat Jibril. Jibril, kenapa engkau lama tak turun bawa wahyu? Kunna, kata Jibril alaihissalam, la nadkhulu baitan, tak masuk ke dalam rumah, fihi kalbun, kalau dalam rumah itu ada anjing. Setelah turun ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad tidak dibiarkan, Allah tak membiarkanmu, tak meninggalkanmu. Maka Nabi pun bertakbir, Allahu Akbar. Makanya sebelum baca wadduha orang bertakbir, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan dikasih Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah sebelumnya engkau anak yatim? Alam yajidka ka ya Muhammad yatiman. Sebelumnya kau anak yatim, tak punya ayah. Fa'awa, dia yang melindungi engkau. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ailan, miskin. Sebelumnya kau miskin, tak punya apa-apa. Fa'aghna, dibuatnya engkau kaya raya. Wa wajadaka dhallan fahada. Sebelumnya engkau dhallan, ini yang jadi masalah. Dhallan artinya sesat. Sebelumnya engkau sesat. Nanti anak kita diajak orang, ternyata Nabi kalian itu sebelumnya sesat ya. Apa kata pendapat ulama? 3 pendapat. Pendapat pertama, sebelumnya engkau pernah tersesat di kota Makkah ketika pulang membawa barang dagangan dari negeri Syam. Fahada, saat di gurun pasir tak tahu mana arah, karena kalau di gurun pasir bukit bisa berpindah. Saat pergi dia di sini, balik tetap pindah. Diembus angin, twister, angin kencang. Sebelumnya engkau pernah tersesat jalan mau balik ke Makkah. Fahada, ditunjukkan yang kau jalan. Makna yang kedua, sebelumnya engkau tidak tahu tentang hakikat Allah, maka setelah turun Jibril membawa wahyu, engkau pun menjadi tahu. Jadi makna dhallan di situ bukan maknanya sesat menyembah Lata Uzza. Nabi tidak pernah menyembah Lata Uzza Manat Hubal Jibti Taghut Naham. Karena agama di Makkah itu ada namanya agama Hanafiyah Samhah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, murni. Sebagiannya Hanafiyah Samhah. Ada yang masuk Kristen, itulah dia Waraqah bin Naufal. Tapi Kristen yang murni, masih belum bercampur dengan yang lain. Nah, jadi jangan katakan saya apa terjemah di dalam Quran. Tengok nanti terjemah Ad-Duha. Kalau dikatakannya sesat, itu mesti ditakwilkan. Bukan maknanya sesat menyembah beralam musyrik, enggak. Tapi maknanya belum tahu tentang hakikat kebenaran. Sampai akhirnya Jibril datang, barulah dia mengetahui tentang hakikat kebenaran karena sudah menerima wahyu. Tapi sebelum jadi Nabi 40 tahun itu, Allah sudah menjaga dia. Jangankan sudah menjadi Nabi, sedangkan waktu kecilnya menyusu di tempat Halimatus Sa'diyah saja, dadanya sudah dibedah. Anak-anak lari menjumpai Halimah. Ummu Halimah, Halimatus Sa'diyah, kenapa? Ada orang menangkap Muhammad, dadanya dibelah. Anak-anak menangis. Halimatus Sa'diyah takut.
Diserahkannya Nabi ke Aminah. Aminah, aku takut menjaga anakmu ini nanti terjadi apa-apa. Aminah pun menjaga Nabi Muhammad SAW. Dibawanya lah ziarah ke makam Abdullah, karena dia sudah cukup. Pulang dalam keadaan yatim, pergi dalam keadaan yatim, pulang dalam keadaan piatu. Jadi makna dolan di sini bukan sesat menyembah berhala. Nauzubillah.